Halo Sagittarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Oke, nih ya, ini tuh berbicara tentang dokumen, tentang surat, komunikasi juga bisa. Misalnya dokumen itu kayak ada perjanjian yang harus ditandatanganin atau sesuatu yang melibatkan dokumen-dokumen atau tanda tangan perjanjian kerja, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu ya. Komunikasi, ada yang berkomunikasi atau mungkin komunikasi dengan perusahaan atau rekan bisnis. Lalu yang ini tuh berbicara tentang berkat yang besar, kayak sangat besar sampai kamu bingung tuh menampungnya gimana. Ini berbicara tentang perjalanan spiritual juga, sesuatu yang berhubungan dengan air atau perjalanan melalui air ya. Ini berbicara tentang pendidikan, belajar secara formal maupun informal untuk upgrade diri. Bisa juga ada sesuatu yang terungkap, sesuatu yang tadi nggak kelihatan atau kamu nggak pahamin, kamu akan lihat atau pahamin itu di bulan Mei. Oke, mari kita bedah lebih lanjut. Terlalu banyak. Mungkin kontrak pernikahan, kayak menandatanganin apa ya, surat nikah atau apa sih istilahnya itu, dokumen-dokumen pernikahan. Tapi ada konflik, ada drama. Jangan bilang ada yang bercerai. Oke, di sini ya yang tadi aku bilang ada komunikasi atau sesuatu yang berhubungan dengan dokumen. Ini kan kalau Four of Wands itu, nih kalau kelihatan ya, Four of Wands itu kan berbicara antara rumah, pernikahan, selebrasi, tapi ini tempatnya di waktu lampau gitu, dengan diikutin Five of Swords ya, di waktu lampau, sebagian kayak mungkin ada kayak jual beli rumah yang prosesnya agak panjang dan bikin capek, atau persiapan pernikahan. Kan wajar ya kalau persiapan pernikahan itu kayak ada hal-hal yang bikin kayak frustasi gitu. Tapi sebagian lain juga ini sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga dan itu mengguncang sih. Karena Five of Swords ini kan berbicara drama tentang argumen, dan di bawahnya Four of Wands. Argumen dalam rumah tangga atau keluarga. Oke, dan di sini ada Page of Swords. Page of Swords itu kayak orang yang waspada, orang yang melihat situasi atau menanti sesuatu. Kalau menanti, misalnya konfirmasi dari tempat kerja atau organ bisnis, wajar ya, ditungguin gitu. Kalau waspada atau menanti sesuatu yang berhubungan dengan konflik dalam rumah tangga atau keluarga ini, kayak sehabis ini gue ngapain ya? Gue harus ngapain dengan orang ini atau situasi ini? Kedepannya gimana ya? Nih orang, si Page of Swords ini orang yang waspada, orang yang menganalisa, mengamati dari jauh gitu. Karena dia melihat keadaan seperti medan perang gitu. Siapa ya? Oh, nih Virgo dapat Queen of Pentacles di tempat yang sama, jadi center readingnya dia. Apakah kamu terhubung sama Virgo atau kamu punya Virgo ya di natal chart kamu, misalnya Moon, Venus, atau Mars? Karena temanya pertama nih, Queen of Pentacles berbicara stabilitas finansial, abundant. Karena King dan Queen of Pentacles itu kan sudah melewati semua proses Pentacles, sudah mastery. Jadi kayak King dan Queen of Pentacles itu melambangkan keberlimpahan gitu, karena sudah melewati proses Pentacles. Ini juga berbicara dengan stabilitas, rasa aman, dan merawat apa yang penting berharga buat kamu gitu. Di sini kayak dengan energi King of Swords di atasnya dia gitu, kamu kayak berusaha nih senetral mungkin ya, senetral mungkin, bisa mungkin nggak terbawa emosi dalam menghadapi situasi drama-drama, konflik-konflik. Apalagi ya, kalau misalnya gini, kalau misalnya yang berhubungan dengan jual beli rumah atau persiapan pernikahan, itu misalnya netral itu kan bagus ya. Bagus, jadi kita nggak terbawa suasana, jadi kita nggak marah-marah atau jadinya melampiaskan itu pada orang-orang yang nggak ada hubungannya, itu bagus. Tapi kalau misalnya kamu yang berada dalam proses gitu, proses perceraian atau hak asuh anak, hal-hal semacam itu, kayak kamu berusaha senetral mungkin, gimana caranya kamu nggak memperkeruh suasana dan justru kedua belah pihak itu juga sama-sama rugi jadinya ya. Karena di sini di waktu yang akan datang tuh ada Tower. Tower itu bisa sesuatu yang besar, kayak gonjangan kehidupan, atau kayak sesimpel kita paham sesuatu hal, seperti kita mendapat inspirasi,
punya pemahaman, oh akhirnya aku ngerti kenapa. Tiba-tiba kamu ngerti sesuatu hal gitu, kayak tiba-tiba aja gitu ngerti. Ada kan momen-momen seperti itu. Nih, makanya towernya ada di bawahnya ini tadi. Ada sesuatu yang terungkap, ada sesuatu yang kamu pahamin di bulan Mei yang tadinya kamu nggak tahu dan kamu nggak paham gitu ya. Mungkin ini jawaban yang kamu tunggu, solusi yang kamu tunggu, atau kayak proses dari konflik-konflik yang ada di sini ini dimulainya akhirnya itu semua kayak kamu mengerti, kamu dapat jawaban, kamu dapat solusi untuk semua kebaikan semua pihak ya. Oke, selanjutnya dan sangat mungkin ini melibatkan banyak orang sih. Karena di sini kingnya ada dua, page sama knight. Bisa jadi berhubungan dengan anak-anak ya, hak asuh anak. Bisa jadi juga yang satu udah menemukan orang baru, sementara yang lama belum diberesin dulu gitu ya. Belum benar-benar selesai tapi udah memulai sesuatu chapter baru gitu. Ya nggak apa-apa sih, bukan masalah benar salah, masalahnya adalah kayak aku kan cuma membaca apa yang ada di sini gitu. Jadi entah ini kamu atau orang yang satunya gitu ya, apapun itu, misalnya sebuah hubungan, sebaiknya kan sesuatu yang udah berlalu itu benar-benar udah kelar, udah dibereskan semuanya, baru kita memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi itu nggak membayang-bayangin, nggak menghantuin atau memberatkan kita ke depannya. Idealnya seperti itu, tapi kan kita manusia kadang-kadang melakukan salah, melakukan hilaf, kadang-kadang perlu banyak belajar karena kita belum terlalu dewasa, belum bijak, hal-hal semacam itu ya. Jadi ya udah gitu. Karena ini mungkin ini kamu, mungkin orang yang satu, jadi kamu bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Kayak di sini ada sesuatu yang terungkap, ada sesuatu momen hidayah, momen pencerahan, kamu jadi paham lebih baik tentang suatu situasi. Dan gini ya, dengan di sini ada berkat yang besar gitu ya. Berkat yang besar kamu bisa jadi berhubungan dengan akhirnya proses yang berhubungan dengan dokumen-dokumen ini berjalan mulus, akhirnya ketemu solusi, ketemu jalan keluar. Misalnya yang tadi aku bilang jual beli rumah, persiapan pernikahan akhirnya berjalan mulus. Atau kalaupun proses perpisahan kamu dengan orang tertentu ya, berjalan mulus gitu ya, walaupun awalnya nggak mulus gitu. Akhirnya kedua belah pihak menemukan kata sepakat. Atau kamu yang nggak bertanya tentang hubungan romantis atau jual beli rumah atau dokumen apalah itu, karena di sini pusatnya adalah Queen of Pentacles, abundant itu adalah kamu gitu. Karena tema besarnya di tengah ini adalah Queen of Pentacles, abundant. Kalau kamu bertanya tentang proses karir, proses bisnis kamu sedang berproses menuju King dan Queen of Pentacles ya. Karena hasil kompetensi kamu, kecerdasan kamu, kebijaksanaan kamu. Karena King of Swords itu orang yang selain bisa memisahkan emosi dan logika, dia orang yang cerdas, orang yang pemikir tentang strategi gitu ya. Orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bidang-bidang yang dia kerjakan gitu. Bisa jadi sosok pemimpin, bisa jadi orang yang memikirkan strategi di balik layar. Lihat ya, Four of Wands dikonfirmasi sama Four of Wands. Udah fix dari tadi yang apa aku omongin sudah on point. Aku cuma mau melihat lebih lanjut ada apa lagi gitu. Ada kartu yang lain nggak? Yang kira-kira bisa menambahkan. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Ya kan, di sini justice. Divine justice, keadilan semesta buat kamu gitu, tabur tuai untuk kamu atau mungkin orang-orang yang terhubung sama kamu gitu ya, yang memberikan warna untuk dinamika hubungan ini, untuk yang berhubungan dengan dokumen-dokumen tadi, orang-orang semuanya yang ada dalam hubungan ini ya. Keadilan semesta buat kamu, tabur tuai, semoga kamu di posisi orang yang selalu melakukan hal yang baik, punya intensi yang baik, melakukan terbaik dengan integritas dan kejujuran ya. Jadi keadilan semesta buat kamu juga yaitu dengan semua integritas dan kebaikan dan kejujuran kamu. High Priestess, sebuah misteri ilahi yang terungkap gitu, hal-hal yang tadi kamu gak pahamin. Atau bahkan mungkin sebagian dari kamu ya, kayak momen pencerahan dan inspirasi itu kan seringkali kita mengakses dimensi dan frekuensi yang biasanya panca indera kita gak dapet gitu. Tapi kamu kayak semesta memberikan kamu akses ke situ, makanya ada inspirasi, ada pencerahan. Atau bisa jadi kamu tuh namanya claircognizance ya, kayak kamu tiba-tiba ngerti aja gitu sesuatu hal. Kalau clairvoyant itu kan yang bisa melihat, memprediksi masa depan. Clairsentience itu yang bisa merasakan sesuatu. Kalau claircognizance itu kalau nggak salah ya, orang yang bisa ngerti aja gitu. Dia nggak punya penjelasan tapi dia ngerti, dia tahu. Dan mungkin di kemudian hari gitu dia baru bisa punya bukti atau sesuatu kejadian yang dia rasakan gitu sebelumnya. Dan kamu sebenarnya udah punya itu ya. Kamu cuma butuh percaya sama diri kamu, belajar sensitif, belajar dengerin caranya salah satunya dengan intuisi ya. Dengan intuisi, gimana ngembangin intuisi, dengan meditasi, dengan belajar nenangin isi kepala kamu.
ngasih ruang diri kamu sendiri, ngasih ruang buat semesta berbicara dengan kamu, misalnya berdoa. Berdoa itu juga dengan cara seperti itu kita memberi ruang untuk semesta berbicara dengan kita ya. Nih, Page of Swords dikonfirmasi sama Five of Cups. Ada orang yang waspada, seperti berada di medan perang karena dia pernah kecewa, berusaha memproses apa yang sudah pernah membuat dia sedih gitu. Dia sedang memproses kesedihannya gitu dan jadinya dia waspada. Waspada nih si orang yang satu ini mau ngapain nih? Kedepannya gue mesti ngapain nih dalam situasi ini? Ya. Karena emang di sini ada sebuah akhir sih, ada momen transformasi. Sebuah akhir itu diperlukan untuk proses transformasi kamu ya, entah dalam bentuk finansial, bentuk hubungan, atau semuanya itu jadi kayak paket komplit gitu ya, kayak yang terjadi di belakang sini nih, ibaratnya sebuah pintu untuk membawa kamu sebuah dunia yang baru gitu, kayak kamu bertransformasi luar dalam. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.